Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan juga kesehatan sampai pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah mengenai fikih wanita, yaitu tentang masa haid. Mungkin secara keseluruhan para perempuan di sini sudah sangat lumrah dengan istilah masa haid. Akan tetapi masa haid ini adalah sebuah perkara yang sering dialami perempuan, namun masih kerap menimbulkan kebingungan dalam sebuah praktik ibadahnya. Nah, kita satu perspektifkan terlebih dahulu untuk pengertian daripada haid secara bahasa, ya, yang artinya adalah mengalir. Adapun secara istilah dalam fikih, haid adalah darah alami yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Nah, haid ini bukan karena melahirkan ataupun bukan karena penyakit. Ditegaskan juga di sini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Inna hada syai'un katabahullahu ala banati Adam, yang artinya sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini pun menunjukkan bahwasanya haid adalah ketetapan Allah, bukan aib ataupun kekurangan daripada perempuan itu sendiri. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Nah, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, akan tetapi makna aza atau kotor di sini adalah gangguan fisik, bukan berarti perempuan ini mengalami kekurangan ataupun najis gitu ya, ataupun rendah di hadapan manusia lainnya. Sedangkan haid ini adalah suatu kondisi perempuan yang membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam hukum ibadah. Nah, adapun batasan masa haid di sini minimalnya itu adalah 1 hari 1 malam, kemudian maksimal masa haid ini adalah 15 hari. Adapun pada umumnya perempuan mengalami masa haid itu adalah 3 sampai 7 hari. Nah, jika darah tersebut keluar lebih dari 15 hari, maka itu tidak disebut dengan haid, akan tetapi itu disebut dengan istihadzah. Nah, di sini pun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abu Hubais, di sini dalam hadisnya innama zalika irqun walaisa bil khaidah, yang artinya sesungguhnya itu hanyalah darah penyakit, bukan darah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika masa haid tersebut lebih dari 15 hari, maka itu termasuk kepada penyakit. Adapun ketika kurang daripada 15 hari, maka itu tidak disebut sebagai penyakit, karena itu merupakan fitrah seorang perempuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada larangan dan juga keringanan saat haid. Nah, perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan untuk melaksanakan beberapa ibadah tertentu, diantaranya yaitu sholat dan juga puasa. Di sini ada dalilnya, yaitu hadis Rasulullah SAW, alaisa ida hadotil mar'atu lam tusollu walam tasum. Bukankah jika seorang perempuan haid ia tidak sholat dan juga tidak puasa? Hadis riwayat Bukhari. Namun Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya sholat tersebut tidak perlu diqadha. Adapun ketika puasa wajib, maka itu harus diqadha bagi perempuan. Nah, sebagaimana penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwasanya kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW, lalu kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Di sini hadis riwayat Muslim. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasanya keadilan dan kasih sayang Allah
telah ditetapkan kepada perempuan gitu ya. Kemudian ada amalan yang tetap diperbolehkan ketika masa haid perempuan. Di sini ada berzikir, juga berdoa, kemudian membaca salawat, kemudian menghadiri majelis taklim, kemudian juga mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Nah, ini membuktikan bahwa kedekatan dengan Allah tidak akan terputus meskipun kita sebagai perempuan sedang mengalami haid. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit ceramah tentang fikih wanita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.